Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas soal pretest PPG Bahasa Inggris tentang notice. Soal pertama, when you see the picture below, what does it mean for you? Kalau kita lihat notice-nya yaitu keep this area clean. Nah teman-teman, arti dari keep this area clean adalah jagalah agar daerah ini tetap bersih. Let's see the answer. Yang A, do not throw rubbish in that area. Artinya jangan membuang sampah di area ini. Ini bisa jadi benar karena tidak membuang sampah di area ini dapat menjaga kebersihan. Yang B, do not destroy everything in that area. Artinya jangan merusak apapun di area ini. Ini tidak ada hubungannya ya dengan notice tersebut. Yang C, do not sleep in that area. Jangan tidur di area ini. Ini juga tidak ada hubungannya atau tidak nyambung dengan notice pada gambar tersebut. Jadi jawabannya salah. Yang D, do not speak in that area. Jangan berbicara di area ini. Ini juga salah, tidak berhubungan sama sekali dengan notice yang ada di gambar ini. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Do not throw rubbish in that area. Soal berikutnya. Have you ever seen this kind of notice? Pernahkah kamu melihat notice seperti ini? Where do you usually find the sign below? Di manakah biasanya kamu menemukan tanda atau notice seperti ini? Nah, teman-teman, jika kita lihat notice-nya, yaitu please proceed to metal detector area. Silakan lanjutkan ke alat pendeteksi metal atau logam. Nah, teman-teman, biasanya kita selalu melihat gambar atau notice seperti ini di pelabuhan atau di bandara ketika kita ingin check-in. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Yang A, in the supermarket. Di supermarket tidak mungkin ada tanda seperti ini ya teman-teman, jadi jawaban A salah. Kemudian yang B, in the garden. Di kebun atau di taman juga tidak terdapat notice seperti ini. Yang C, at the hospital. Di rumah sakit juga tidak ada ya teman-teman, jadi jawabannya adalah at the airport atau di bandara. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 3, look at the following notice. What does the notice mean? Apakah maksud dari pemberitahuan ini? Nah, teman-teman, ini adalah sebuah larangan, yaitu no entry, artinya jangan masuk. Jadi artinya adalah, kita lihat yang A, we are not allowed to walk near the place. Kita tidak dibolehkan untuk berjalan di dekat tempat itu. Ini jawabannya kurang tepat ya teman-teman. Karena artinya dari notice ini atau warning ini adalah no entry, jangan masuk. Jadi bukan jangan berjalan. Next, yang B, we are not allowed to come in the place. Kita tidak diizinkan untuk masuk ke tempat ini. Ya, ini jawabannya bisa jadi benar ya teman-teman, karena kita tidak diperbolehkan untuk masuk. Jadi nyambung dengan notice-nya. Yang C, we are forbidden to get out from the place. Get out artinya keluar. Kita dilarang keluar dari tempat ini. Ini berlawanan dengan notice tersebut ya teman-teman. Jadi ini jawabannya tidak tepat. Yang D, we are forbidden to put something in the place. Kita dilarang untuk meletakkan sesuatu di tempat ini. Ini salah ya teman-teman. Tidak ada larangan untuk meletakkan sesuatu. Tadi arti dari warning ini adalah no entry, jadi dilarang masuk. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. We are not allowed to come in the place. Kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat ini. Soal nomor 4. Read the following notice. Bacalah pemberitahuan di bawah ini. No children under 14 without adult supervision, artinya tidak ada anak-anak di bawah usia 14 tahun tanpa pengawasan orang dewasa. Nah,
If you see that notice in the glass door, so it means jika kamu melihat pemberitahuan ini di pintu kaca, maka itu artinya yang A, we don't have children under 14 years old. Kita tidak memiliki anak di bawah umur 14 tahun. Ini salah ya teman-teman, tidak ada kaitannya dengan notice tersebut. Yang B, without the adult supervision, tanpa pengawasan orang dewasa, children under 14 years old, anak-anak di bawah usia 14 tahun must enter the room, harus memasuki ruangan itu. Ini juga salah ya teman-teman, karena tanpa pengawasan dari orang dewasa, anak-anak tidak boleh memasuki ruangan itu. Jadi, sedangkan yang B ini harus memasuki ruangan, maka ini berlawanan dengan pemberitahuan yang ada di gambar. Kemudian yang C, without the adult supervision, tanpa pengawasan orang dewasa, children under 14 years old, anak-anak di bawah umur 14 tahun, mustn't enter the room. Tidak boleh memasuki ruangan ini bisa jadi benar ya teman-teman. Karena ini sesuai dengan notice yang ada di gambar, bahwasanya anak-anak yang usianya di bawah 14 tahun itu tidak boleh masuk ke ruangan itu tanpa pengawasan dari orang dewasa. Kemudian yang D, there are no children under 14 years old in that room. Tidak ada anak-anak usia di bawah 14 tahun di dalam ruangan itu. Belum tentu ya teman-teman, kalau ada pengawasan dari orang dewasa, maka anak-anak di bawah 14 tahun boleh masuk ke ruangan itu. Jadi belum tentu di ruangan itu tidak ada anak usia di bawah 14 tahun. Bisa jadi ada dengan pengawasan orang dewasa, maka yang D ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Without the adult supervision, children under 14 years old mustn't enter the room. Selanjutnya soal nomor 5, read the following notice. Bacalah notice di bawah ini atau pemberitahuan di bawah ini. Please keep off the grass. Nah, teman-teman, ini artinya adalah kalau kita menemukan warning seperti ini, maka maknanya jangan injak rumput. Jadi, the following warning means that peringatan tersebut berarti bahwa pedestrians, pejalan kaki harus ... rumput. Yang pertama, not cut. Tidak boleh memotong rumput, ini salah ya. Kemudian yang B, not water, tidak boleh menyiram, ini juga salah. Ini bukan maksud dari warning yang ada di gambar. Kemudian yang C, not keep, tidak menjaga, ini juga salah. Yang D, not walk on, jangan berjalan di atas rumput. Berarti ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena pejalan kaki tidak boleh berjalan di atas rumput. Karena larangannya adalah jangan injak rumput. Jadi jawabannya D. Soal nomor 6, study the notice. Pelajarilah pemberitahuan di bawah ini. Notice, please clean and dry your feet before entering the building. Silakan bersihkan dan keringkan kaki kamu sebelum memasuki bangunan ini. What does the notice mean? Apakah maksud dari pemberitahuan ini? Let's see yang A. We have to dry our feet before coming. Kita harus mengeringkan kaki kita sebelum masuk. Ini bisa jadi benar karena maksud dari notice tadi adalah silakan bersihkan dan keringkan kaki kamu sebelum memasuki bangunan. Yang B, we can use our feet to dry something. Kita tidak bisa menggunakan kaki kita untuk mengeringkan sesuatu. Nah, ini bukan jawaban yang tepat karena maksud dari pemberitahuan itu adalah kita harus mengeringkan kaki kita atau membersihkan kaki kita sebelum masuk. Yang C, we should use the dryer to dry our feet. Ini juga kurang tepat. Kita harus menggunakan pengering untuk mengeringkan kaki kita.
Di pemberitahuan tersebut tidak ada disebutkan alat yang harus kita pakai untuk mengeringkan kaki, jadi jawabannya salah. Yang D, we should use our feet to dry something. Kita harus menggunakan kaki kita untuk mengeringkan sesuatu. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang benar adalah A, we have to dry our feet before coming. Soal berikutnya, look at the following notice. Lihatlah pemberitahuan berikut ini. In case of fire, jika ada kebakaran, use stairway for exit. Gunakanlah tangga untuk keluar. Do not use elevator. Jangan memakai lift. Nah, where do you usually find the caution? Di manakah kamu biasanya menemukan peringatan ini? A, near the windows of the house, dekat jendela rumah. Ini tidak benar ya teman-teman. Yang B, on the wall in a motel, di dinding sebuah motel. Ini juga tidak tepat karena biasanya ini ditempel di daerah lift. Kemudian yang C, at the door in a small house, di pintu rumah yang kecil. Ini juga tidak tepat. Yang D, on the lift in a building, di lift pada sebuah bangunan. Jawaban yang paling tepat adalah ini karena ada kata elevator. Elevator artinya adalah lift. Maka jawabannya adalah D, on the lift in a building. Soal nomor 8. Look at the following notice. Lihatlah pemberitahuan di bawah ini. Warning, peringatan, heavy traffic ahead. Kita memasuki jalan yang padat kendaraan. Ini adalah maksud dari notisnya ya. If you see this sign, jika kamu melihat tanda ini, itu artinya it means, yang A, the road is winding. Winding artinya adalah berliku-liku atau berkelok atau bertikungan. Ini jawabannya salah, bukan ini maksud dari notis atau pemberitahuan di gambar tersebut. Yang B, the road is slippery. Slippery artinya licin. Nah, ini juga jawabannya salah. Maksud dari pemberitahuan ini bukan jalan yang licin. Kemudian yang C, the car may not enter this street. Mobil tidak boleh memasuki jalan ini. Ini jawabannya salah juga karena ini bukanlah larangan untuk memasuki jalan tersebut ya. Jadi, let's see yang D. There are a lot of vehicles. Ada banyak sekali kendaraan. Therefore, maka dari itu, we need to slow down the speed. Kita harus mengurangi kecepatan. Jadi ini jawabannya benar ya yang D. Karena peringatannya adalah heavy traffic ahead. Jalanan yang padat kendaraan. Jika banyak kendaraan di suatu jalan dan kita melihat tanda ini, artinya kita harus mengurangi kecepatan. Maka jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, look at the following notice. Lihatlah pemberitahuan di bawah ini. No noise permitted. Jadi, dilarang berisik ya, ini artinya. The sentence in the notice means, kalimat di pemberitahuan itu berarti, don't make any noise. Jangan membuat keributan. Ini adalah jawaban yang benar. Yang B, don't throw rubbish anywhere. Jangan melempar sampah di mana-mana. Ini salah. Kemudian yang C, put the books on the bookshelf. Letakkan buku di rak buku. Ini juga bukan maksud dari pemberitahuan itu. Kemudian yang D, put the rubbish on the floor. Letakkan sampah di atas lantai. Ini juga bukan jawaban yang benar. Maka jawabannya adalah don't make any noise. Itu adalah maksud dari pemberitahuan no noise permitted. Soal berikutnya, look at the following notice. Lihatlah pemberitahuan di bawah ini. Please place rubbish in bins provided. Letakkanlah sampah
di dalam tempat sampah yang telah disediakan. Nah, we will find this kind of instruction in the following places except kita akan menemukan instruksi seperti ini di tempat-tempat berikut kecuali jadi tempat yang tidak terdapat notis seperti ini ya. Yang A, at the elevator, di dalam lift, bisa jadi ya, karena di dalam lift itu biasanya tidak ada tempat sampah. Yang ada adalah di luar area lift atau outside the elevator. Kemudian yang B, at school. At school itu di sekolah biasanya selalu terdapat tempat sampah. Jadi karena soalnya adalah kecuali yang tidak terdapat tempat sampah atau pemberitahuan seperti ini, di sekolah ada, maka ini bukan jawaban yang tepat. Yang C, in the office, di dalam kantor. Biasanya di dalam kantor terdapat tempat sampah, jadi ada pemberitahuan seperti ini ya, maka ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian along the street, di sepanjang jalan juga biasanya ditempatkan beberapa tempat sampah, jadi biasanya ada pemberitahuan seperti ini, maka ini bukan jawaban yang tepat. Maka tempat yang tidak ada pemberitahuan seperti ini biasanya adalah at the elevator atau di dalam lift. Jadi jawabannya adalah A. Jadi itu tadi pembahasan beberapa soal bahasa Inggris tentang notice. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. See you in the next video.